Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Besi. Kita berjumpa lagi di pertemuan 3 ini dengan mata kuliah kriptografi klasik. Tema pada pertemuan 3 ini yaitu algoritma kriptografi klasik. Sebelum kita bahas algoritma kriptografi klasik, kita juga harus membahas dari sub pembahasan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai algoritma kriptografi klasik. Kedua, ciri-ciri kriptografi klasik. Ketiga, alasan dari kriptografi klasik. Keempat, jenis kriptografi klasik. Selanjutnya, algoritma kriptografi klasik. Jadi zaman dulu, sebelum adanya komputer, kriptografi itu dilakukan menggunakan pensil dan kertas, yang tujuannya adalah membuat sandi-sandi tertentu, mengubah plain text atau teks asli menjadi teks yang baru dengan algoritma tertentu, sehingga tujuannya nanti menyarukan atau menyamarkan informasi yang asli, eh, sehingga tidak dapat dibaca atau diterjemahkan oleh pihak yang tidak berwenang. Algoritma kriptografi atau cipher yang digunakan saat itu dinamakan juga algoritma klasik. Adalah apa? Adalah suatu yang berbasis karakter, yaitu enkripsi dan dekripsi dilakukan pada setiap karakter pesan. Enkripsi sudah pasti yang sebelumnya kita bahas itu adalah mengubah plain text menjadi ciphertext atau merubah teks asli menjadi teks modifikasi dengan algoritma tertentu. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, merubah yang tadinya sudah kita acak, kita manipulasi, dan kita modifikasi tersebut menjadi teks asli atau file asli. Gitu. Semua algoritma klasik termasuk ke dalam sistem kriptografi simetris dan digunakan jauh sebelum kriptografi kunci publik ditemukan. Kriptografi klasik memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, cirinya adalah pasti berbasis karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah sebuah kombinasi antara huruf maupun angka maupun simbol. Misalnya A12, kayak gitu. Menggunakan pena dan kertas saja. Tempo dulu belum ada komputer. Termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Itu ciri-cirinya. Alasan kita mempelajari algoritma klasik ada tiga, yakni bagaimana kita bisa memahami konsep dasar kriptografi, lalu dasar algoritma kriptografi modern, dan juga bagaimana kita bisa memahami kelemahan sistem kode. Algoritma kriptografi klasik dapat dikelompokkan ke dalam dua macam cipher. Yang pertama adalah cipher substitusi dan juga cipher transposisi. Kedua tipe atau masing-masing cipher tersebut itu cara kerjanya berbeda. Yang pertama, cipher substitusi. Di dalam cipher substitusi, setiap unit plain text atau teks asli itu diganti dengan satu unit cipher text. Satu tanda kutip unit di sini berarti satu huruf, pasangan huruf, atau dikelompokkan lebih dari dua huruf. Cek 1, 2, 3. Nah, algoritma substitusi yang tertua yang diketahui adalah Caesar Cipher yang digunakan oleh Kaisar Romawi, yaitu Julius Caesar, sehingga sampai dinamakan juga Caesar Cipher yang digunakan untuk mengirimkan pesan yang dikirimkan kepada gubernur. Jadi sebuah pesan atau surat ataupun delegasi yang dikirimkan oleh Raja Kaisar Romawi, ya, untuk gubernur-gubernurnya supaya tidak bisa diterjemahkan atau dibaca langsung oleh pihak lawan alias pihak apa, kerajaan lawan ataupun rival ataupun pihak yang tidak berwenang itu tidak bisa membaca isi pesan tersebut karena sudah tersubstitusikan dengan shipper substitusi. Nah, sedangkan
Tapi sebelum itu, biar lebih jelasnya lagi, ya terkait chipper substitusi, ada penjelasan lain, yakni chipper substitusi adalah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan penggantian huruf atau simbol dalam pesan dengan huruf atau simbol lain yang telah ditentukan. Dalam chipper ini, setiap huruf dalam pesan asli diganti oleh huruf atau simbol yang berbeda dalam pesan enkripsi. Ya, contoh paling sederhana dari chipper substitusi adalah ya tadi chipper substitusi Caesar, di mana setiap huruf dalam pesan asli diganti dengan huruf yang terletak beberapa posisi di atas atau di bawahnya dalam urutan alfabet. Untuk mengenkripsi pesan menggunakan chipper Caesar, setiap huruf dalam pesan asli digunakan oleh huruf yang berada beberapa posisi di atas atau di bawah sesuai dengan kunci enkripsi yang digunakan. Ya, jadi misalnya hmm, apa namanya, ada teks yang teksnya itu A akan diganti, bukan A, misalnya G itu bisa diganti dengan huruf D atau di bawahnya G itu K misalnya kayak gitu. Kelemahan dari chipper substitusi sederhana seperti chipper Caesar adalah mudahnya pesan terenkripsi dipecahkan dengan menganalisa frekuensi kemunculan huruf dalam pesan. Setelah itu, karena setiap huruf atau simbol dalam pesan terenkripsi hanya mewakili satu huruf dalam pesan asli, maka kemungkinan adanya pola dan keterulangan dalam pesan terenkripsi tetap dapat dianalisa dan diprediksi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, beberapa chipper substitusi lebih kompleks telah dikembangkan, seperti chipper substitusi polyalphabetic, ya, terus chipper substitusi abjad majemuk, dan chipper substitusi poligram. Chipper substitusi kompleks ini menggunakan beberapa tabel pengganti atau pola pengganti yang berbeda-beda dalam proses enkripsi dan dekripsi sehingga membuat pola yang muncul dalam pesan terenkripsi lebih sulit untuk diprediksi. Sedangkan untuk chipper transposisi atau transposition chipper, pada transposisi ini huruf-huruf di dalam plain text atau teks asli tetap saja tidak berubah, hanya saja urutannya yang diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain dari metode yaitu permutasi atau pengacakan atau scrambling. Jadi jumlah karakter maupun jenis karakter dalam sebuah pesan yang mau ditransposkan, ya, itu tidak diganti dengan karakter lain, melainkan dia hanya pindah posisi, diacak. Gitu. Makanya disebut scrambling. Ini penjelasan dari Munir tahun 2006. Penjelasan lain mengenai chipper transpose itu adalah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan perubahan posisi huruf atau simbol dalam pesan asli tanpa mengubah isi pesannya. Dalam chipper transposisi, setiap huruf atau simbol dalam pesan asli dipindahkan ke posisi yang berbeda dalam pesan terenkripsi. Contoh paling sederhananya adalah dari chipper transposisi, chipper adalah chipper rail fence, di mana setiap huruf dalam pesan asli diurutkan secara zigzag pada beberapa garis horizontal. Kemudian, huruf-huruf tersebut dipindahkan dari garis ke garis untuk membentuk pesan terenkripsi. Untuk mendekripsi pesan terenkripsi menggunakan chipper rail fence. Pesannya diulang dengan cara yang sama, dengan memperhatikan jumlah garis dan urutan posisi huruf dalam garis. Kelemahannya dari chipper transposisi sederhana seperti chipper rail fence adalah mudahnya pesan terenkripsi dipecahkan dengan menganalisa panjang garis atau pola perpindahan huruf dari garis. Oleh karena itu, chipper transposisi kompleks seperti chipper columnar transposition
atau dikembangkan dengan menggabungkan proses pengurutan huruf dalam beberapa kolom berdasarkan fungsi enkripsi tertentu, sehingga membuat pesan terenkripsi lebih sulit untuk dipecahkan. Selain itu, chipper transposisi juga dapat digabungkan dengan chipper substitusi untuk membuat chipper yang lebih aman dan sulit untuk dianalisis. Contohnya adalah chipper play fair yang menggunakan tabel substitusi poligram dan transposisi kolom untuk mengenkripsi sebuah pesan. Itu adalah dua kategori ya untuk chipper. Nah, sedangkan jenis-jenis chipper dari substitusi. Nah, tadi kan sudah diulas definisi dan cara kerja dari chipper substitusi secara umum. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Ada beberapa macam jenis chipper substitusi. Yang pertama, chipper substitusi abjad tunggal. Apa itu? Nah, chipper substitusi abjad tunggal adalah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan penggantian huruf tunggal dengan huruf atau simbol lain yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam chipper ini, setiap huruf dalam pesan asli digantikan oleh huruf atau simbol yang sama dalam pesan terenkripsi. Contoh paling sederhana dari chipper substitusi abjad tunggal adalah penggeseran Caesar chipper, di mana setiap huruf digeser ke kiri atau ke kanan sejumlah langkah tertentu dalam alfabet untuk mendapatkan huruf terenkripsi. Sebagai contoh, dalam pergeseran 3 langkah ke kanan, huruf A akan diganti dengan huruf D, A, B, C, D. Jadi A ke D 3 langkah. Huruf B diganti dengan huruf E, B, C, D, E, dan seterusnya. Namun, algoritma ini sangat mudah dipecahkan dengan menggunakan analisis frekuensi huruf, karena penggantian huruf yang dilakukan adalah satu sama lain dengan cara yang sama. Maka frekuensi kemunculan huruf dalam pesan terenkripsi akan sama dengan frekuensi huruf dengan pesan asli. Dengan menganalisa frekuensi kemunculan huruf dalam pesan terenkripsi, maka seringkali dapat ditemukan pola yang memungkinkan dekripsi pesan. Oleh karena itu, chipper substitusi abjad tunggal termasuk ke dalam chipper atau jenis chipper yang paling sederhana dan paling tidak aman, dan sudah tidak digunakan lagi untuk mengamankan komunikasi. Dan ini adalah contoh gambaran chipper abjad tunggal, yaitu misalnya huruf A diganti 3 karakter ke depan, yaitu dari A, B, C, D, jadi nanti di sini B jadi E, C jadi F, begitu ya. Selanjutnya chipper substitusi homofonik atau homophonic substitution chipper. Apa itu chipper substitusi homofonik? Yaitu sebuah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan penggantian huruf dengan simbol atau angka yang merepresentasikan huruf tersebut. Namun pada chipper substitusi homofonik, setiap huruf dalam pesan asli dapat direpresentasikan oleh lebih dari satu simbol atau angka. Misalnya, dalam bahasa Inggris, huruf E muncul lebih sering daripada huruf Q. Oleh karena itu, dalam chipper substitusi homofonik, huruf E dapat direpresentasikan oleh beberapa simbol atau angka, sementara untuk huruf Q hanya direpresentasikan oleh satu simbol atau angka. Dengan menggunakan representasi yang berbeda-beda untuk setiap huruf, maka frekuensi kemunculan huruf dalam pesan terenkripsi akan lebih merata, sehingga membuat pesan sulit untuk dipecahkan dengan menganalisis frekuensi huruf. Namun, kelemahan dari chipper substitusi homofonik adalah memerlukan banyak simbol atau angka untuk merepresentasikan setiap huruf, sehingga membuat pesan terenkripsi menjadi lebih panjang. Selain itu, karena representasi setiap huruf bisa lebih dari satu simbol atau angka, maka proses enkripsi dan dekripsi
bisa menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Chipper substitusi homofonik termasuk dalam kategori chipper substitusi karena mengganti huruf dengan simbol atau angka. Namun, karena setiap huruf dapat direpresentasikan oleh beberapa simbol atau angka, maka disebut homofonik. Baik, selanjutnya, chipper substitusi abjad majemuk. Apa itu? Bisa dikatakan chipper substitusi abjad majemuk adalah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan penggantian huruf dengan huruf atau simbol lain yang telah ditentukan dalam chipper ini. Setiap huruf dalam pesan asli diganti oleh huruf atau simbol yang berbeda dalam pesan terenkripsi. Contoh paling sederhana dari chipper substitusi abjad majemuk adalah chipper substitusi homofonik. Dan pada chipper ini, setiap huruf dalam pesan asli dapat direpresentasikan oleh lebih dari satu simbol atau angka. Sehingga membuat frekuensi kemunculan huruf dalam pesan terenkripsi menjadi lebih merata dan sulit untuk dipecahkan dengan menganalisa frekuensi huruf. Selain itu, ada juga chipper substitusi polyalfabetik, di mana penggantian huruf dilakukan menggunakan beberapa tabel pengganti yang berbeda-beda. Setiap tabel ini digunakan secara bergantian untuk mengenkripsi pesan, sehingga membuat pola yang muncul dalam pesan terenkripsi lebih sulit untuk diprediksi. Contoh dari chipper substitusi polyalfabetik adalah Wigner chipper, di mana setiap huruf dalam pesan asli dienkripsi dengan huruf yang berbeda-beda, sesuai dengan huruf kunci yang digunakan pada saat itu. Kelemahan dari chipper substitusi abjad majemuk adalah proses enkripsi dan dekripsi yang lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan chipper substitusi abjad tunggal. Selain itu, karena setiap huruf atau simbol dalam pesan enkripsi hanya mewakili satu huruf atau dalam pesan asli, maka kemungkinan adanya pola dan keterulangan dalam pesan terenkripsi tetap dapat dianalisis dan diprediksi. Untuk chipper substitusi polygram atau polygram substitution chipper adalah algoritma kriptografi klasik yang menggunakan penggantian polygram. Dalam hal ini adalah pasangan huruf atau simbol dalam pesan dengan poligram lain yang telah ditentukan. Jadi penggantian antara poligram dengan poligram lain yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan poligram itu apa? Pasangan huruf atau simbol dalam pesan. Dalam chipper ini, setiap poligram dalam pesan asli digantikan oleh poligram yang berbeda dalam pesan terenkripsi. Contoh paling sederhana dari chipper substitusi poligram adalah play pair chipper, di mana setiap pasangan huruf dalam pesan asli diganti oleh pasangan huruf yang berbeda dalam pesan terenkripsi. Penggantian poligram dilakukan dengan menggunakan tabel play pair, yaitu tabel berukuran 5 kali 5 yang berisi 25 huruf alfabet yang diatur dalam kotak. Huruf J seringkali dihilangkan dari tabel ini untuk menghindari kebingungan dengan huruf I. Untuk mengenkripsi pesan menggunakan Playfair Chipper, setiap pasangan huruf dalam pesan asli dibagi menjadi dua kelompok yang berisi huruf yang berbeda-beda pastinya. Jika pasangan huruf dalam pesan asli mengandung huruf yang sama, maka satu huruf ditambahkan, biasanya huruf X, agar membentuk pasangan yang berbeda. Selanjutnya, setiap pasangan huruf digantikan dengan pasangan huruf yang berbeda dalam tabel Playfair. Kelebihan dari chipper substitution polygram adalah kemampuannya untuk mengenkripsi pesan dengan polygram, hingga membuat pesan terenkripsi lebih sulit diprediksi dan dianalisis. Selain itu, Playfair chipper juga cukup mudah diimplementasikan dan cukup aman untuk digunakan dalam mengamankan pesan rahasia pada saat itu. Namun, Playfair chipper memiliki kelemahan pada saat penggunaan huruf J. Karena huruf J dihilangkan dari tabel Playfair, maka huruf I dan J harus dianggap sama dalam pesan asli, sehingga dapat menyebabkan kebingungan dalam pengiriman pesan. Selain itu, Playfair chipper
rentan terhadap serangan dengan memanfaatkan kemunculan poligram yang sama dalam pesan asli, sehingga membuatnya relatif mudah untuk dipecahkan. Jadi kalau bisa kita klasifikasikan ya beberapa algoritma yang digunakan pada kriptografi klasik yang sudah ditemukan, yang telah digunakan sepanjang sejarah itu antara lain kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama Cesar Chipper, Wigner Chipper, Playfair Chipper, Hill Chipper, Enigma Machine. Yang kita bahas satu-satu. Cesar Chipper. Cesar Chipper itu algoritmanya seperti apa sih? Algoritma ini menggunakan pergeseran huruf di mana setiap huruf digeser sejumlah langkah tertentu dalam alfabet untuk mendapatkan huruf terenkripsi. Contohnya, huruf A digeser 3 langkah menjadi huruf D, B menjadi E, dan seterusnya. Untuk Wigner Chipper, ya, algoritma yang ini digunakan kunci kata atau frasa yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Setiap huruf dari pesan dienkripsi dengan huruf kunci yang sesuai, yang diulang secara berulang selama proses enkripsi. Untuk algoritma Playfair Chipper, algoritma ini menggunakan tabel matriks huruf yang tadi sudah kita bahas ya, seperti 5 kali 5 ya, di mana setiap huruf pesan diganti dengan huruf yang berada pada posisi tertentu dalam tabel. Proses penggantian ini didasarkan pada aturan tertentu yang ditentukan oleh kunci. Terus ada Hill Chipper. Hill Chipper ini adalah algoritma yang menggunakan operasi matematika matriks untuk mengenkripsi pesan. Setiap blok huruf dalam pesan diubah menjadi vektor numerik yang kemudian dienkripsi dengan menggunakan matriks kunci yang telah ditentukan. Untuk Enigma mesin, itu algoritma ini digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh Jerman untuk mengenkripsi pesan rahasia. Mesin ini menggunakan rotator untuk mengubah setiap huruf pesan menjadi huruf terenkripsi yang berbeda-beda. Namun, algoritma kriptografi klasik saat ini dianggap tidak aman dan sudah tidak digunakan lagi saat ini. Algoritma kriptografi modern seperti AES, Advanced Encryption Standard, terus ada RSA, Reverse Samir Adliman, ya, dan ECC, Elliptical Cryptography, lebih aman dan lebih sering digunakan. Jadi kriptografi klasik lainnya selain yang tadi Vignet Chipper, terus ada Enigma Machine, itu juga ada